Ibadah kita, saya mengundang saudara-saudari untuk berdiri. Kita akan mengambil saat teduh di hadapan Tuhan, mempersiapkan segenap diri kita supaya penyembahan kita, ibadah kita berkenan kepada Tuhan. Ibadah kita pada pagi hari ini dimulai di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus. Amin. Firman Tuhan berkata di dalam Wahyu pasalnya yang kelima ayat 13, dan aku mendengar semua makhluk yang di surga dan yang di bumi dan yang di bawah bumi dan yang di laut dan semua yang ada di dalamnya berkata, bagi Dia yang duduk di atas tahta dan bagi Anak Domba adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Kita akan memberikan hormat kita, pujian kita kepada Tuhan Yesus yang sudah mengasihi kita. Dia Anak Domba yang layak menerima segala hormat, puji-pujian dan segala kemuliaan. Yesus kita. Ku cinta
Pagi ini Tuhan kami datang menghadap Engkau. Tuhan yang layak menerima segala pujian, hormat dari kami. Yesus anak domba yang telah bangkit menjadi raja. Kami datang membawa pujian kami. Kami datang membawa persembahan kami. Kiranya Tuhan berkenan menerima kehadiran kami. Pujian juga penyembahan persembahan kami pada pagi hari ini. Penuhkan sukacita setiap kami dengan syukur atas anugerah-Mu yang besar di dalam hidup kami. Beri kami menaruh hormat yang dalam kepada Tuhan karena Engkau layak menerima sembah kami. Kami rindu Tuhan disenangkan melalui pujian kehadiran ibadah kami pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan, segala pujian hormat kemuliaan hanya bagi Tuhan saja. Kami juga berdoa untuk setiap kami yang datang pada pagi hari ini, yang datang dengan bawa beban persoalan. Kiranya Tuhan memberikan ketenangan di dalam Kristus. Tuhan memberikan jalan keluar. Tuhan memberikan kekuatan dan Tuhan yang sama untuk terus menyadari rencana-Mu indah bagi setiap kami. Terima kasih banyak Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Dengan tetap berdiri kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Kita akan membacakannya baik di dalam bahasa Indonesia maupun di dalam bahasa Mandarin. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Dia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Amin. Kita tetap berdiri, kita akan menaikkan satu nyanyian yang menjadi tekad kita, komitmen kita di tahun ini, yaitu kita akan dewasa di dalam Kristus, dan kita dengan kesediaan diubahkan oleh Tuhan akan meninggalkan sifat lama kita, dan kita akan menuju kepada kesempurnaan sedikit demi sedikit. You
Di dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-13 ayatnya yang ke-11. 1 Korintus pasalnya yang ke-13 ayatnya yang ke-11. Mari kita membacanya bersama-sama. 1, 2, 3. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Mari kita bersama-sama menyiapkan hati kita untuk belajar firman Tuhan yang mengubah kita menjadi makin dewasa di dalam Kristus. Kita akan berkata kepada Tuhan, Tuhan ubah hatiku sehingga hidupku boleh menyenangkan-Mu. Kita akan nyanyian menyenangkan-Mu. Aku menyenangkan
Kami bersyukur untuk anugerah kesempatan yang Kau berikan kepada kami bersama beribadah di tempat ini. Dan biarlah setiap pujian yang kami sudah naikkan berkenan di hadapan Tuhan. Dan juga persembahan yang sudah kami berikan juga berkenan di hadapan Tuhan, menjadi persembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Saatnya bagi kami untuk merenungkan firman. Engkau berkata-kata kepada setiap kami pribadi lepas pribadi, sehingga kami menjadi orang Kristen, anggota gereja Tuhan di tempat ini, yang tidak hanya menjadi orang Kristen biasa asal percaya kepada Yesus, tapi menjadi orang-orang Kristen yang luar biasa, yang tahu apa yang menjadi kewajiban, apa yang menjadi yang harus kami lakukan di hadapan Tuhan, sehingga kehidupan kami bermanfaat, kehidupan kami berdampak bagi sekitar. Terima kasih Bapak, ini doa kami di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silahkan duduk Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Shalom. Senang sekali kita bertemu kembali di tempat ini. Mari saya mengajak kita sekalian untuk membuka bagian firman Tuhan yang kita sudah baca di dalam 1 Korintus pasal 13 ayat yang ke-11. 1 Korintus pasal 13 ayat yang ke-11. Kita baca sekali lagi bagian ini. 1, 2, 3. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, beberapa waktu yang lalu, beberapa bulan menjelang akhir tahun 2020, yang diadakan pameran bunga, ya pameran tanaman hias di halaman rumah dinas camat Kecamatan Manggar. Di sana dipamerkan, ditampilkan bunga-bunga yang indah, ya. Kemudian bernilai jual dari yang harganya biasa dan ada yang luar biasa. Nah, yang menarik yang saya perhatikan ketika berkunjung ke sana, di sana juga dipamerkan aneka macam bonsai, tanaman bonsai, ya. Dan tanaman bonsai ini ternyata harganya jauh lebih mahal daripada tanaman-tanaman yang lainnya. Ada yang harganya 500.000, 700.000, 1 juta, 2 juta, bahkan ada yang di atas itu. Unik, indah, tetapi untuk menghasilkan tanaman yang seperti itu perlu waktu yang cukup panjang dan perawatan yang luar biasa. Kita senang melihatnya. Tapi bagaimana Bapak Ibu, jika kita memiliki anak, lalu anak kita pertumbuhannya seperti bonsai? Senang? Wah, puji Tuhan, aku punya anak seperti bonsai. Saya percaya Bapak Ibu sebagai orang tua pasti memiliki kekhawatiran, kegelisahan tersendiri, kemudian berupaya mencari penyebabnya apa, dan juga berupaya untuk mencari tempat pengobatan terbaik agar pertumbuhannya tidak seperti bonsai, ya, tapi bisa bertumbuh seperti anak-anak normal lainnya, baik dari sisi pertumbuhan badan yang makin hari bertambah tinggi, kemudian pertumbuhan berat badan yang semakin hari tentu bertambah berat, ya, dan juga pertumbuhan di dalam sifat serta kemampuan untuk melakukan sesuatu sesuai dengan pertumbuhan usianya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jika sebagai orang tua di dunia kita tidak menghendaki, tidak menyukai, tidak menginginkan anak-anak kita pertumbuhannya seperti bonsai, lalu bagaimana dengan Bapa kita di surga? Saya percaya hal yang seperti itu pun tidak dikehendaki oleh Bapa terhadap kita, anak-anaknya.
bukan pertumbuhan secara fisik. Karena Tuhan tidak melihat apa yang dilihat oleh manusia, yang menurut manusia hanya melihat dari fisiknya saja. Tapi Tuhan melihat kedalaman hati kita, Tuhan melihat bagaimana kerohanian kita, lalu Dia lihat, Dia jumpai kita seperti itu. Saya percaya Bapak Ibu, ada kesedihan di hati Tuhan, ada kesedihan di hati Bapak kita melihat kita menjadi orang Kristen yang sejak dulu kala, sejak kita pertama terima Yesus sampai bertahun-tahun hingga saat ini ya seperti itu saja. Maafkan saya kalau disuruh saja berdoa. Oh jangan saya, dia saja saya nggak bisa doa. Diajak besuk, oh maaf, saya nggak bisa, nanti saya malu ketemu dia, nanti kalau besok saya mesti ngomong apa. Kemudian dikasih pelayanan untuk menerima rekan-rekan, menerima tamu yang menyambut kehadiran rekan-rekan umat Tuhan. Kemudian juga, oh saya nggak bisa, nanti bagaimana senyumnya, dan berbagai-bagai alasan diutarakan. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, jangan-jangan ya itu adalah salah satu tanda bahwa kita sebenarnya adalah orang Kristen yang memang dikatakan sebagai Kristen bonsai, dan kita tidak menghendaki itu terjadi di tempat ini, dan saya juga harapkan itu tidak terjadi di jemaat Tuhan di tempat ini. Amin. Nah Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, meninggalkan sifat kekanak-kanakan rohani itu menjadi tema firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan meninggalkan sifat kekanak-kanakan rohani itu bukanlah pilihan kita mau atau tidak mau, tapi itu adalah sebuah keharusan yang harus kita upayakan dan harus kita tinggalkan. Tapi saudaraku yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus di dalam bagian ini sebenarnya berbicara tentang kasih. Mengapa ini diutarakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus? Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jemaat di Korintus ini adalah jemaat yang sangat istimewa. Mengapa? Karena di sana mereka memiliki berbagai-bagai karunia yang tidak dimiliki oleh jemaat-jemaat lokal lainnya. Mereka kaya di dalam karunia. Mereka tampak begitu bertumbuh luar biasa. Tapi Bapak Ibu tahukah bahwa apa yang dilihat seolah-olah mereka adalah jemaat yang luar biasa, jemaat yang hebat, memiliki berbagai-bagai karunia yang tidak dimiliki orang lain. Ternyata itu bukan menjadi jaminan bahwa mereka adalah orang Kristen yang dewasa di hadapan Tuhan. Dari mana itu terlihat? Karena ternyata karunia-karunia ini justru menjadi pemecah satu dengan yang lain. Saling merasa bahwa aku yang hebat, karuniaku yang hebat, karuniamu tidak. Karuniaku yang utama, karuniamu tidak. Itu yang terjadi Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ini artinya apa? Ketika mereka menganggap diri lebih baik daripada yang lain, mereka memiliki karunia yang lebih hebat daripada yang lain. Mereka menganggap bahwa karunia itu mereka dapatkan dengan upaya mereka sendiri, bukan anugerah Tuhan, bukan melihat kepada Tuhan Sang Pemberi, dan bukan ditujukan kepada Tuhan, tapi untuk ditujukan kepada keagungan diri. Maka itulah yang dilihat oleh Rasul Paulus yang mereka harus tinggalkan. Kenapa? Karena itu adalah sifat kanak-kanak rohani. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, menyedihkan memang. Harusnya kekayaan talenta, kekayaan karunia menjadi satu kesempatan untuk kita membangun, mereka membangun kerajaan Tuhan. Tetapi justru mereka membangun kerajaan sendiri dan menghancurkan pekerjaan Tuhan. Rasul Paulus melihat ini sesuatu yang harus dibereskan, sesuatu yang harus ditinggalkan. Kemudian ia bicara, apa sih arti semua itu? Apa sih arti nubuatanmu? Apa sih arti kemampuanmu berbahasa lidah, berbahasa yang merasa diri bisa berbahasa seperti bahasa malaikat, berbahasa roh, tapi tidak bermanfaat untuk membangun orang lain? Dan ketahuilah bahwa semua karunia yang kalian pandang sempurna itu sebenarnya tidaklah sempurna. Karena
pengharapan iman dan kasih itu lebih utama dari karunia-karunia hebat yang oleh mereka anggap sebagai sesuatu yang harus dimiliki. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bukan apa yang menjadi karunia, bukan berapa karunia yang engkau miliki, tetapi apa yang sudah engkau buat terhadap karunia yang diberikan Tuhan kepadamu. Apakah karunia itu kita manfaatkan untuk peduli kepada sesama? Apakah karunia itu kita manfaatkan sehingga orang boleh melihat Yesus di dalam diri kita? Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari ini ya, hal-hal yang seperti itu tidak hanya terjadi di zaman itu, di zaman semangat itu sehingga ditegur Rasul Paulus, tapi juga cenderung terjadi di zaman kita. Bapak Ibu Saudaraku, mari kita tinggalkan itu. Ini memang tidak mudah. Ini bukan sesuatu yang gampang kita lakukan. Kita harus berjuang, kita harus berupaya. Lalu bagaimana caranya agar kita bisa meninggalkan kekanak-kanakan itu dan kita bertumbuh menjadi pribadi yang menyenangkan hati Tuhan, dan Tuhan lihat, wow, anakku sungguh bertumbuh di dalam iman kepadamu. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada beberapa hal yang harus kita lakukan, yang perlu kita bangun, yang perlu kita miliki agar kita bisa menjadi orang Kristen yang mampu meninggalkan kekanak-kanakan itu. Yang pertama adalah kita harus punya komitmen untuk mau bertumbuh. Kita harus punya komitmen untuk mau bertumbuh. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya mengatakan tadi bahwa karunia-karunia yang kita miliki, berapa lama kita menjadi orang Kristen, itu bukanlah menjadi ukuran atau membuat kita otomatis menjadi seorang yang dewasa di dalam Tuhan. Tidak. Untuk dewasa perlu ada komitmen. Komitmen yang harus dilakukan, komitmen yang harus dipraktekkan, yang harus dengan tekad yang kuat untuk kita mau sedikit demi sedikit meninggalkan apa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, tapi kemudian mengubahnya menjadi sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Tapi saudaraku yang dikasihi Tuhan, seorang misionaris yang pernah melayani di Indonesia yang bernama Dr. John Kemper, ya, saat melayani di kelompok mahasiswa Indonesia, dia berkata seperti ini: orang Kristen tidak diminta Tuhan menjadi salesman, tetapi ia diminta menjadi pre-sample. Salesman itu apa kerjaannya sih? Kalau salesman, sales apa kerjanya? Jumpai orang satu persatu ya, kawan. Beli ini dong gitu ya. Beli ini mau beli nggak? Ini bagus produknya. Hanya menjadi alat dari sebuah perusahaan untuk menyampaikan, ya, menawarkan, memasarkan produk dari perusahaan tersebut. Kita bukan dijadikan Tuhan menjadi orang menjadi seperti itu. Kita pergi kemana-mana, kita katakan, oh Tuhan Yesus itu baik. Kalau kau ikut Tuhan seperti ini loh, hidupmu diubahkan loh, kamu akan semakin indah dilihat orang, kamu bisa bergaul dengan semua orang. Kemudian berbagai-bagai hal baik kita sampaikan. Tapi orang yang kita ajak bicara, orang yang melihat kita tidak melihat kita seperti itu. Itu namanya kita menjadi orang Kristen sebagai seorang salesman. Kita mengatakan ini baik, tapi kita tidak memperlihatkan sesuatu yang baik. Tuhan ingin kita menjadi pre-sample. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di beberapa produk baru yang ditawarkan biasanya ada produk yang dijadikan sebagai tester, ya, untuk dites. Kalau orang jual buah biasanya yang disajikan untuk dites oleh pelanggan apa sih? Apakah buah yang asam atau buah yang manis? Yang paling unggul daripada beberapa buah yang ada di situ. Saya percaya pasti ketika seorang penjual menawarkan buahnya unggul, dia kasih ini coba tes. Meskipun kemudian ketika kita beli, kadang kita kecewa. Kenapa? Karena yang ditawarkan dengan yang dijual itu beda. Beberapa produk ya dijual dengan cara seperti itu. Ini loh contohnya, ini loh barangnya. Tapi kita beli ternyata tidak sesuai. Nah, seringkali kita seperti itu.
Ya, Tuhan ingin kita menjadi perisepel yang benar-benar perisepel yang berkualitas, yang sama dengan apa yang dirasa, yang sama dengan apa yang dilihat. Bukan hanya sekedar didengar, tapi orang tidak lihat hal yang sama yang ada pada kita. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sayang sekali kita seringkali menjadi perisepel hanya di awal-awal saja. Ketika kita pertama menjadi orang Kristen, kita begitu bersemangat, oh haleluya. Kalau memuji Tuhan mungkin kalau diajak lompat bisa roboh. Tapi lama-lama dengan datangnya berbagai persoalan tantangan hidup, kita semakin suam-suam kuku, bahkan kita tinggalkan Tuhan. Engkau tidak menjadi perisepel di hadapan Tuhan bagi sesama. Tapi saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita punya komitmen. Tuhan, aku mau ikut Engkau, jadikan aku alat di tanganmu. Maka mari kita komitmen terus menjadi alat di tangan Tuhan, menjadi surat Kristus yang terbuka yang bisa dilihat oleh orang lain. Sampai kapan? Sampai Tuhan panggil setiap kita. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang kedua, kita perlu memiliki pembaharuan hidup yang nyata. Kita ada di tengah-tengah dunia yang berdosa. Kita berada di tengah-tengah interaksi dengan orang-orang yang tidak kenal Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, seringkali kehidupan lama kita itu juga masih ada pada kita. Kita seringkali beralasan begini, ya kita di dunia. Betul Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita di dunia dan kita masih punya daging, kita punya kedagingan. Tapi Tuhan ingin kedagingan kita itu menjadi minimal bukan maksimal. Ya. Apa yang menjadi kesenangan manusia kita harus kembalikan. Apakah ini juga menyenangkan Tuhan? Kalau Tuhan gak senang, apa yang menjadi kesenangan kita? Mari kita sedikit demi sedikit tinggalkan. Kalau Tuhan tidak senang, apa yang menjadi kesenangan kita? Mari kita belajar untuk buang. Tapi saudaraku yang dikasihi Tuhan, tanpa itu maka apa yang terjadi? Seperti sebuah lagu, aku masih seperti yang dulu. Ya, aku masih seperti yang dulu. Kalau masih seperti dulu ketika pertama kali Yesus itu baik, bersemangat, ya sampai hari ini bersemangat. Tapi yang menjadi masalah seperti dulu hidup kita, karakter kita, sifat kita, dan itu masih ada. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita berupaya untuk pembaharuan itu terjadi. Ini tentu tidak bisa kita lakukan sendiri. Karena itulah Yesus mau datang ke dalam dunia. Kita sudah rayakan kelahirannya di hari Natal. Ia menjadi manusia yang sama dengan kita. Kemudian karena cintanya kepada kita, ia korbankan hidupnya. Ia korbankan dirinya mati di atas kayu salib untuk menyucikan, menebus kita, membaharui hidup kita, untuk melepaskan ikatan dosa itu sehingga kita bisa berubah. Kemudian ia utus Roh-Nya yang kudus untuk menjadi teman kita, menjadi pembimbing kita, menjadi pemimpin kita, agar kita mau ikut apa yang Tuhan mau. Tapi saudara yang dikasih Tuhan, tapi sayang seringkali pengorbanan Yesus sudah buang dosa kita. Yesus sudah patahkan ikatan dosa kita. Kemudian Yesus utus Roh Kudus, tapi Roh Kudus itu seperti keran yang kita kunci. Tapi saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita punya toran berisi penuh air, tapi percuma toran itu berisi air kalau kerannya nggak kita buka, tetap tidak akan bisa mengalirkan air untuk mengisi tempat atau wadah yang tersedia di bawahnya. Kita perlu buka keran itu. Seringkali kita seperti itu. Tuhan utus Roh-Nya yang kudus untuk diam di dalam diri kita. Ketika kita terima Yesus, Roh itu ada di dalam hidup kita. Tapi kita kunci dia. Kita kunci dia dengan kedagingan kita. Kita tidak persilahkan dia berkarya. Kita tidak persilahkan Tuhan untuk memimpin kita. Tapi kita mau dia yang ikut pimpinan kita. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar untuk katakan kepada Tuhan, Roh-Mu yang kudus, yang hidup di dalamku itulah yang membaharuiku. Roh-Mu yang kudus memimpin aku mau ikut pimpinan dari Roh-Mu itu. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang ketiga, kita perlu mengalami Tuhan secara pribadi. Ini unik Bapak Ibu. Mengalami Tuhan secara pribadi itu gimana sih? Saya senang sekali dengan perkataan Ayub. Sesudah ia mengalami berbagai-bagai penderitaan, berbagai-bagai kesulitan hidup, segala sesuatunya dihancurkan oleh Tuhan. Yang tadinya ia merasa betul hidupnya sama seperti yang dikatakan Tuhan di awal kitab Ayub. Ayub adalah seorang yang saleh.
Ayub juga tahu dirinya adalah seorang yang saleh. Karena itu ia marah ketika ada teman-temannya menegur dia. Tapi di akhir kehidupannya ketika ia melihat Tuhan, ia mengalami Tuhan, ia mengatakan, sekarang aku melihat Tuhan dengan mata kepalaku. Kalau dulu aku tahu Tuhan dari kata orang saja. Bapak Ibu saudaraku, saya tidak tahu apa yang membuat engkau menjadi orang Kristen. Saya tidak tahu apa yang membuat engkau bertahan hari ini menjadi orang Kristen. Apakah karena pendeta yang mengatakannya? Apakah karena khotbah-khotbah dari para pendeta, para penginjil, atau tayangan-tayangan Kristen, renungan-renungan yang dibaca? Tapi pertanyaannya adalah mengalami Tuhan. Mengalami Tuhan seperti apa? Bukan sekedar baca Alkitab. Kita baca Alkitab itu hanya isi pengetahuan kita. Tapi ketika kita baca Alkitab, kita mau lakukan, kita hidupi apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, itu engkau alami Tuhan. Mengalami Tuhan bukan bicara engkau alami mujizat Tuhan dan sakit menjadi sembuh. Bukan. Itu hanya sesuatu yang sangat sederhana yang Yesus bisa lakukan. Tapi mengalami Tuhan di sini apa? Hidup kita mau berpadanan sesuai dengan firman Tuhan yang kita baca, kita ingat, kita simpan dalam hati, kita lakukan. Seperti itulah yang namanya mengalami Tuhan. Seorang pendeta senior di Korea mengatakan demikian. Adalah suatu kekeliruan jika orang-orang berpikir bahwa kerohanian seseorang akan bertumbuh melalui studi Alkitab, PA, pendalaman Alkitab, komunitas sel, apalagi community of law, apalagi berbagai-bagai istilah dibangun oleh gereja, dibuat oleh gereja. Tujuannya apa? Supaya umatnya bisa belajar Alkitab, bisa sharing firman Tuhan. Tapi semuanya itu tidak ada artinya jika apa yang kita lakukan itu hanya sekedar untuk mengisi pengetahuan kita, untuk menjadikan kita orang Kristen yang jago Alkitab. Bapak Ibu saudaraku, orang Farisi, ahli Taurat, mereka ada orang yang hebat dalam kitab suci. Tetapi bagaimana Yesus memandang mereka? Yesus katakan apa? Oh, mereka itu orang munafik. Ya, mereka itu orang munafik. Kemudian Yesus katakan apa? Ketika mereka berhadapan dengan Tuhan, membawa pergumulan doa kepada Tuhan. Yang Tuhan mau dengar yang mana? Ternyata yang orang Farisi, orang ahli Taurat, anggap itu orang berdosa. Yang itu yang diterima Tuhan. Ya, bukan mereka yang hebat dalam kitab suci, bukan mereka yang menghafal titik demi titik di dalam Alkitab. Bapak Ibu, saya pernah bertemu dengan orang yang luar biasa hafalnya Alkitab. Ya, saya mungkin seper 100-nya nggak dapat. Ya, dia berdebatnya hebat luar biasa. Tetapi itu selalu dijadikan alat untuk menjatuhkan orang lain, untuk mengatakan orang lain salah, bahwa dia yang benar, pandangan orang lain salah, ini yang benar. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, orang ini belum mengalami Tuhan di dalam hidupnya. Saya tidak ingin itu terjadi. Di awal minggu kedua, ya, kita beribadah di tahun 2021 ini, saya rindu sebagai hamba Tuhan, kita semua sebagai umat Tuhan di tempat ini, bukan hanya tahu apa isi Alkitab, tapi kita mengalami apa yang dikatakan oleh Tuhan melalui firman yang kita baca ini. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya percaya, ya, jika hal itu kita lakukan, terjadi dalam hidup kita, kekanak-kanakan itu hilang, kekanak-kanakan itu lewat, kekanak-kanakan itu minggir, ya, menyingkir dari hidup kita. Yang tinggal adalah anak kita menjadi orang Kristen yang bertumbuh dewasa, yang manis di hadapan Tuhan. Oh, betapa indahnya pekerjaan Tuhan di tempat ini jika kita semua dewasa di dalam Kristus. Tidak ada yang menganggap orang lain tidak penting, tidak ada yang menganggap orang lain tidak lebih baik, tidak ada yang menganggap orang lain tidak ada gunanya, boyung, ya, merasa diri lebih baik, lebih berguna. Nggak ada lagi itu. Tapi ketika kita lihat ada teman yang punya kelebihan, ayo kita sama-sama lakukan pekerjaan Tuhan. Tidak ada lagi jemaat Tuhan di tempat ini yang ketika perkataannya, pendapatnya tidak didengar lalu ngambek marah. Ya. Tapi ketika apa yang diutarakan tidak diikuti, ya, tidak didengar, dia bisa berpikir, kita bisa berpikir, oh mungkin pendapat itu yang baik buat kita, bukan terbaik menurut saya, tapi terbaik menurut kita dan untuk kita bersama. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, masih panjang perjalanan kita di 2021. Mari kita menata kembali diri kita, menata kembali hidup kita, menata kembali Tuhan
kematian kita. Kita menjadi orang-orang Kristen yang hebat, yang bertumbuh di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita berdoa. Terima kasih Bapak untuk firman yang sudah disampaikan. Kami rindu menjadi orang-orang Kristen, menjadi umat-Mu, menjadi anak-anak-Mu yang bertumbuh sesuai dengan apa yang Engkau harapkan. Karena itu Tuhan, tolong kami dengan kuasa-Mu yang kudus agar kami bisa meninggalkan sifat kekanak-kanakan kami. Kami berkomitmen di hadapan Tuhan untuk terus mau dibaharui oleh kuasa-Mu yang kudus dan mengalami Engkau di dalam hidup kami. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya mengajak jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan menaikkan doksologi untuk mengakhiri ibadah kita pada pagi menjelang siang kali ini. Kiranya apa yang kami sudah lakukan, puji-pujian dan juga sikap hati kami ketika firman-Mu disampaikan, boleh berkenan di hadapan Tuhan. Kehidupan kami taruh sepenuhnya ke dalam tangan-Mu, ke dalam pemeliharaan-Mu, karena kami percaya yang datangnya daripada Tuhan itulah yang terbaik bagi hidup kami. Dan kami juga percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, tapi selalu setia menjaga, memelihara hidup kami hari lepas hari. Kami mengakhiri ibadah kami pada hari ini dengan kami menaikkan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang sesungguhnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena hanya Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.